Halo guys, kembali lagi dengan gua Miko. Seperti biasa, gua akan selalu menghibur para sobat mager yang hobinya rebahan di kamar. Pada video kali ini, gua bakal menceritakan kembali sebuah alur film yang berjudul Nowhere 2023. Di mana film ini menceritakan tentang seorang wanita yang terjebak sendirian di tengah-tengah lautan. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang bernama Mia dan juga Nico. Ternyata mereka berniat untuk pergi meninggalkan Spanyol secara diam-diam. Dengan kondisi Mia yang tengah hamil, Nico mau tidak mau mengambil keputusan ini untuk kabur ke negara Irlandia. Karena faktanya saat ini negara Spanyol tengah mengalami krisis sumber daya selama kurang lebih 17 bulan. Oleh karena itu, pemerintah pun membuat sebuah gerakan yang dinamakan ketidakcukupan. Mereka menangkap semua ibu hamil dan anak-anak untuk menekan jumlah penduduk. Di tengah perjalanan, kontainer yang mereka naiki tiba-tiba saja berhenti. Dan setelah itu, terbukanya pintu kontainer yang membuat semua orang yang berada di luar juga turut masuk ke dalam. Sehingga sang pemilik kontainer pun menyuruh separuh dari mereka untuk turun menaiki kontainer yang satunya. Nico yang berada di depan pun diminta untuk turun dan alhasil ia harus terpisah dengan Mia. Mia yang melihat hal itu pun segera menelpon Nico untuk menanyakan keadaannya. Di sini, Nico juga mencoba menenangkan Mia yang merasa ketakutan. Dirinya berkata kalau setibanya di pelabuhan, mereka dapat bertemu lagi. Beberapa saat kemudian, mereka mulai melewati jalanan yang dipenuhi oleh orang-orang yang ditangkap. Bahkan kontainer mereka pun beberapa kali terkena tembakan yang membuat sebagian dinding berlubang. Mia yang penasaran mencoba melihat sekeliling dan terlihat banyak sekali ibu hamil serta anak-anak yang ditangkap. Singkat waktu, kontainer yang membawa Mia pun harus berhenti dan diperiksa oleh pihak kepolisian untuk memastikan tidak ada satupun orang yang mencoba kabur menyeberangi pelabuhan. Untungnya, kontainer ini telah didesain menjadi dua ruangan agar pihak kepolisian tidak dapat menemukan mereka. Namun, tak sebodoh itu, salah satu polisi menembak di ujung kontainer sehingga mereka pun kini mengetahui kalau terdapat ruangan lain yang tersembunyi. Alhasil, mereka pun ketahuan serta disuruh untuk segera keluar. Polisi itu mulai meyakinkan mereka dan berkata kalau tidak akan menyakiti siapapun. Mia yang ada di sana memilih untuk naik ke atas kayu agar dirinya dan bayi dalam perutnya dapat terlindungi. Siapa sangka para polisi itu malah menembak semua orang tanpa terkecuali. Dan kini hanya Mialah yang berhasil selamat dari kejadian itu. Setelah itu, ia juga segera mengirim pesan kepada Nico dan memberitahukan semuanya. Singkat cerita, akhirnya Mia dan beberapa kontainer yang lain sampai di pelabuhan. Dan kini mereka mulai diangkat naik ke atas kapal. Dan kapal tersebut akan segera dikirim menuju ke Irlandia. Di samping itu, Mia nampak terus-menerus menghubungi Nico, namun tak kunjung mendapat jawaban. Ketika malam tiba, kapal pengangkut mulai terombang-ambing akibat hujan dan juga badai. Hal itu membuat semua orang yang berada di kontainer pun merasa panik dan terus berteriak. Begitupun dengan Mia, di mana kontainer yang dinaikinya harus terjatuh ke laut. Kejadian itu pun membuat Mia yang berada di dalam kontainer harus terlempar dan seketika pingsan. Beberapa waktu kemudian, Mia akhirnya tersadar dengan kondisi kontainer yang telah digenangi oleh air yang masuk melalui lubang-lubang kecil. Saat melihat keluar, Mia tepat berada di tengah-tengah lautan dan kini ia harus terjebak serta harus bertahan hidup sendirian. Tak berselang lama, terdengar suara teriakan yang ternyata berasal dari kontainer lain yang mulai tenggelam.
Mia yang khawatir kepada Nico segera mencoba menghubunginya, namun tetap tidak ada jawaban. Ketika malam tiba, Mia yang tengah tertidur dikejutkan dengan kebocoran kontainer yang membuat dirinya tenggelam. Namun ternyata itu hanyalah mimpi bentuk dari ketakutan dan kecemasan Mia. Dari sana, akhirnya Mia mencoba bertahan hidup hingga seseorang menemukannya. Dirinya mulai mengumpulkan benda-benda yang nanti sekiranya berguna. Setelah itu, Mia tiba-tiba mendapat telepon dari Nico yang ternyata masih hidup. Setelah mendengar semuanya, Nico pun meminta Mia untuk tenang serta ia berjanji akan segera menyelamatkannya. Malam pun kembali tiba. Lagi-lagi ia harus menghadapi sebuah badai yang mengguncang kontainer miliknya. Di malam itu juga, sepertinya Mia akan segera melahirkan, dan akhirnya lahirlah seorang bayi perempuan yang ia beri nama Noah. Tanpa adanya alat apapun, Mia pun mengeluarkan hari-hari miliknya dan disimpan di sebuah wadah. Kemudian Mia yang kebingungan karena bayinya terus saja menangis, akhirnya mencoba untuk menyusuinya. Akan tetapi, Mia kesulitan saat mengeluarkan nasinya karena ia kekurangan asupan makanan dan minuman. Oleh karena itu, Mia mau tidak mau harus memenuhi asupannya dengan makanan yang tersisa. Beberapa hari kemudian, Mia mulai mencoba keluar dengan melubangi kontainer. Namun, belum sempat selesai, alat bornya itu tiba-tiba rusak. Dalam kondisi lapar, Mia dengan terpaksa memakan hari-harinya sendiri karena sudah tidak ada stok makanan lagi. Keesokan harinya, Mia kembali melubangi kontainer dengan sebuah pisau. Namun, lagi-lagi pisaunya itu kembali rusak. Di sini, Mia semakin dibuat cemas serta kebingungan. Hingga suatu malam, ia memimpikan putri pertamanya yang menjadi korban ditangkapnya oleh kepolisian. Ternyata guys, hal itulah yang membuat Nico memutuskan untuk kabur dari Spanyol. Karena ia tak ingin Mia serta calon bayinya itu kembali ditangkap oleh pemerintah. Hari berikutnya, hujan pun turun cukup deras dengan segera Mia mengambil beberapa wadah untuk menampungnya. Setelah itu, Mia kembali mendapatkan sebuah ide, yaitu ia akan menarik lubang kontainer menggunakan ikat pinggang. Pada akhirnya, Mia dapat menghirup kembali udara segar, serta ia melihat hanya ada hamparan laut tanpa terlihat satupun pulau di sana. Kemudian, saat Mia tengah membuang kotoran anaknya, tiba-tiba ikan di laut mulai mendekat. Dari situlah, Mia mendapatkan sebuah ide untuk menangkap ikan sebagai makanannya. Tak berselang lama, terlihat sebuah pesawat melintas. Dengan segera Mia mengambil potongan kaca, berharap orang-orang di pesawat itu dapat melihatnya. Namun, karena terburu-buru, kakinya itu harus tergores oleh besi kontainer. Dengan alat seadanya, Mia pun menjahit lukanya itu sendiri. Di hari selanjutnya, Mia berusaha menangkap ikan dengan sebuah jaring. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya ia mendapatkan satu ikan, lalu memakannya. Setelah itu, dilanjut dengan perjuangan Mia yang melemparkan puluhan Tupperware berisi kata-kata minta tolong. Dirinya berharap ada seseorang yang menemukannya. Di hari ke-12, Mia bertahan di tempat itu. Akhirnya ia mendapat telepon dari Nico yang memberitahukan kalau dirinya tidak akan hidup lama lagi. Hal itu karena saat Nico berniat kabur, ia ketahuan dan ditembak oleh polisi. Mendengar hal itu, Mia pun segera memberitahu Nico jikalau anak yang dikandung Mia telah lahir. Tentu saja hal itu membuat Nico yang mendengarnya pun merasa sangat senang. Singkat cerita, di hari ke-26, isi kontainer pun sudah semakin terendam oleh air. Oleh karena itu, Mia bergegas membawa bayinya itu ke atas kontainer sambil mempersiapkan alat-alat untuk bertahan hidup. Malam pun kembali tiba, di mana kini lubang-lubang di kontainer mulai terbuka kembali, hingga akhirnya membuat air yang masuk semakin banyak. Melihat hal itu, Mia mencoba masuk ke dalam untuk mengambil foto anaknya yang ketinggalan. Namun sayangnya, kaki Mia malah tersangkut pada tali. Tak berselang lama, akhirnya Mia dapat melepaskan kakinya yang tersangkut.
Setelah itu, Mia pun segera bergegas untuk mencari Noah yang hanyut. Tiba-tiba saja seekor paus datang mendekatinya, namun untungnya paus itu tak menyerangnya. Semburan dari paus itu kemudian mengenai tubuh Noah yang membuatnya menangis. Karena hal itulah, Mia dapat mendengar dan menemukan anaknya. Pada akhirnya, mereka berdua kembali bertemu, namun entah sampai kapan Mia dapat bertahan terombang-ambing di tengah lautan. Keesokan harinya, sekelompok burung camar mulai berkumpul di sekitar Mia dan juga Noah, yang membuat sepasang suami istri yang tengah mencari ikan datang mendekat serta menyelamatkannya. Namun guys, setelah tali itu ditarik, barulah mereka menemukan Mia yang telah tenggelam. Nelayan itu kemudian segera memberikan nafas buatan yang untungnya Mia masih hidup. Setelah berjuang hampir 1 bulan, akhirnya Mia serta anaknya dapat terselamatkan serta berhasil bertahan hidup dan film pun berakhir. Dan itu dia guys alur cerita dari film Nowhere 2023. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Mia? Tulis di kolom komentar. Oke dah guys, mungkin segini dulu aja untuk video kita kali ini. Gua Miko cabut. Dadah.